I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Najma Nabila selaku presenter yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Tema pembicaraan kita yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini cukup menarik nih, yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Untuk mengulik lebih dalam mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam, kali ini saya ditemani dengan 3 narasumber. Sebelum kita lanjut nih, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Dipersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Damayanti, asal saya dari Kota Blitar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwani Sela, asal saya dari Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurul Inayah, asal saya dari Kota Jombang. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam memuliakan manusia itu tanpa memandang jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki, serta menjadikan ketakwaan sebagai standar pencapaian kemuliaan tersebut. Saya ingin bertanya kepada narasumber satu dulu nih. Menurut pengetahuan Tiara, tentang bagaimana sejarah peradaban klasik dan agama-agama pra-Islam dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Baik, terima kasih Nabila, saya izin menjawab. Menurut sepengetahuan saya, dalam catatan sejarah itu sebelum datangnya Islam terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Serta di dunia itu juga mengenal agama-agama sebelum Islam seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan lain sebagainya. Sebelumnya perlu diingat bahwa pada pembahasan kita yang pertama ini tidak hanya sebagai bahan perbandingan, akan tetapi juga sebagai bahan pembuktian bahwa Islam hadir di seluruh penjuru dunia untuk membela kaum tertindas dan melepaskan segala belenggu penindasan. Yang pertama adalah wanita di mata orang-orang Yunani, yaitu wanita itu tidak punya tempat yang bebas, mereka seringkali dilecehkan. Pada kalangan atas, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana, serta di kalangan bawah, para perempuan itu bisa sampai diperjualbelikan. Untuk perempuan yang sudah berumah tangga itu sudah sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Lalu pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya setelah menikah. Kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami setelah perempuan tersebut menikah. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri-istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Hal ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Sementara itu, di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam itu terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah. Pada zaman ini, perempuan dipandang sangat amat rendah. Seorang bapak bahkan merasa malu bila istrinya itu melahirkan bayi perempuan. Jadi, jika istrinya melahirkan bayi perempuan itu, biasanya dibakar secara hidup-hidup. Mungkin sekian yang bisa saya jawab, Nabila. Baik, terima kasih Tiara. Berarti sebelum adanya Islam itu terdapat beberapa peradaban dan juga beberapa agama ya. Tapi pada intinya pada masa sebelum adanya Islam itu wanita masih dipandang rendah. Begitu. Ya, betul sekali.
Kemudian Naswa, seperti yang telah disebutkan oleh Tiara tadi, jika sebelum adanya Islam, perempuan masih dipandang rendah, lalu bagaimana Islam sendiri dalam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat, memiliki hak dan kewajiban? Baik, pertama-tama yang perlu kita ketahui bersama, Islam ini datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dari berbagai kebudayaan manusia yang melenceng sebagaimana yang telah disebutkan oleh saudari Tiara tadi. Islam ini memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia, terhormat, juga memiliki hak serta kewajiban. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaan. Jadi setara. Ya, meskipun ada beberapa hal yang secara prinsipil itu berbeda, tetapi perbedaan itu bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan pandangan positif Islam terhadap keberadaan wanita. Wanita memiliki kedudukan, kewajiban, serta hak yang sama dan setara dengan pria dalam hal berbuat baik, mengerjakan amal soleh, beribadah, dan sama-sama mendapatkan imbalan kebaikan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga. Kemudian dalam Al-Quran telah banyak dikemukakan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Beberapa di antaranya itu, yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dengan tujuan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Kemudian, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima hukum taklifi. Apa maksudnya? Jadi, maksudnya itu apa yang diperbuat di dunia itu sama-sama akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan mendapat balasan di akhirat kelak, seperti itu. Kemudian, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima perjanjian primordial, yaitu sama-sama menyatakan sebuah ikrar ketuhanan tanpa adanya perbedaan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Mereka juga meyakini bahwa mereka Bani Adam, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, laki-laki dan perempuan juga sama-sama memiliki potensi untuk meraih prestasi, baik dalam aktivitas spiritual maupun dalam karir profesional mereka di dunia. Islam itu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk dapat meraih prestasi secara maksimal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Islam itu benar-benar memuliakan kita ya, sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Naya nih. Tadi sudah disebutkan oleh Naswa bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun secara spesifik, menurut Islam, apa saja hak yang dimiliki oleh kaum perempuan? Menurut Quraisy Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan menurut M. Usman Al-Hashid menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya. Pekerjaan itu dapat dilakukan dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapatkan izin suami dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga. Contoh, hak dalam kewajiban perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama
dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami istri. Baik, setelah berbicara tentang hak-hak perempuan, kemudian muncul berbagai gerakan feminisme. Nah, sebenarnya apa sih yang latar belakangi gerakan feminisme dan bagaimana perkembangannya? Baik, saya narasumber 1, mohon izin menjawab. Menurut bahasa, kata feminisme sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang berarti perempuan. Gerakan feminisme ini muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang berada di sana. Perempuan disamakan dengan budak yang dianggap lemah fisik maupun akalnya. Kata feminisme sendiri diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme ini kemudian mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini mulai berkembang sejak Prancis itu berubah menjadi republik. Dari latar belakang yang sedemikian rupa, di Eropa itu berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi kurang keras, gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan itu mulai mencuat. Hal ini yang mendorong timbulnya feminisme adalah kepentingan kapitalisme dan emansipasi perempuan. Baik, setelah mengetahui apa itu feminisme, saya ingin bertanya kembali kepada Naswa, apakah feminis ini memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender, atau apakah mereka memiliki perbedaan perspektif mengenai hal tersebut? Baik, jadi benar, para feminis itu memiliki kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan gender terhadap perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat, yang berujung pada penindasan wanita. Namun, mereka juga memiliki perbedaan pendapat nih dalam menganalisis alasan sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender tersebut dan juga tentang bentuk serta target yang ingin dicapai oleh perjuangan mereka. Nah, dari perbedaan perspektif tersebut muncullah berbagai aliran feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Feminisme liberal itu adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Nah, feminisme liberal ini menghargai kebebasan setiap individu. Kebebasan di dalamnya yaitu untuk memiliki tujuan hidup masing-masing, bebas untuk menentukan pilihan dan menjadi manusia yang utuh. Kemudian aliran yang kedua yaitu feminisme Marxis. Nah, aliran ini berpendapat bahwa sumber ketertindasan yang dialami oleh wanita itu berasal dari sistem produksi keluarga, di mana di dalam rumah tangga laki-lakilah yang bekerja serta mendapatkan uang, sedangkan perempuan hanya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, mengurus anak, dan tidak bisa menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi serta semena-mena terhadap perempuan. Kemudian aliran yang selanjutnya adalah feminisme radikal, yaitu aliran yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan itu terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan itulah yang harus mengalami menstruasi, menopause, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain. Nah, semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki.
Nah, feminisme radikal ini berusaha untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketidakadilan gender, termasuk pelecehan, kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi. Sebenarnya masih banyak aliran feminisme yang muncul dari keberagaman perbedaan perspektif. Namun, saya kira tiga hal itu sih yang dapat dikatakan sebagai aliran besar di antara aliran-aliran feminisme yang lain. Kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya aliran feminisme itu. Selanjutnya saya mau bertanya satu hal lagi nih. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi perbincangan kali ini. Saya ingin bertanya kepada Naya, bagaimanakah Islam memandang gerakan feminisme? Selain itu, kita juga mengetahui istilah disorientasi seksual. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tentang disorientasi seksual dan pandangan Islam terkait hal tersebut. Feminisme dalam pandangan Islam. Baik, jadi sebenarnya dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan, Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian, karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang diberi hak dan kewajiban yang sama. Namun, ada perbedaan dalam fungsi dan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing gender, dan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk disorientasi seksual LGBT. Disorientasi seksual adalah kecenderungan romantik atau seksual seseorang terhadap orang yang sejenis atau lawan jenis. Ada beberapa jenis orientasi seksual, termasuk heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang dikatakan disorientasi seksual adalah homoseksual dan biseksual. Homoseksual adalah kebiasaan seseorang melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Laki-laki yang melampiaskan nafsu kepada sesama lelaki disebut gay, sedangkan lesbian adalah kebiasaan seseorang perempuan melampiaskan nafsu seksual pada sesama perempuan. Biseksual adalah orientasi seksual di mana seseorang merasa ketertarikan seksual atau romantis terhadap orang dari kedua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Seseorang biseksual dapat merasakan tertarik pada orang dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan, dan memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan seksual atau romantis dengan keduanya. Lantas, bagaimana dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya? Sebenarnya, itu bisa terbentuk dari lingkungan sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tua dapat mengarahkan menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Wah, pembahasan yang sangat menarik.
Namun tak terasa sudah lama sekali kita berbincang diskusikan tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Terima kasih pada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dan berdiskusi bersama tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Terima kasih pula kepada para pemirsa yang telah mendengarkan podcast hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di sesi perbincangan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun, namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu?
di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual.
Wallahu a'lam bishawab. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Can I take you there?